Nah, kita masuk ke klarifikasi tumbuhan. Kalau bicara klarifikasi ini sebenarnya harus diapalin juga, tapi umumnya aja. Kalian paham klarifikasinya dari non vaskuler sama vaskuler. Kalau vaskuler ini nanti banyak lagi bercabang. Ada perido, sperma. Nah, spermanya itu ada gimno, angios. Kita satu-satu aja. Kita biru kita dulu. Ini bertumbuhnya menggunakan sperma. Ya, dari biasanya gametofit, ada antheridium, archegium, bentukannya sperma sama ovum, jadilah 2N, zigot. Zigot berkembang menjadi embrio, kemudian jadi sporofit, berkembang lagi menjadi sporangia, terus ke sel induk spora, bentukan lagi spora N tadi, terus ke gamet yang N, terus siklusnya gini aja. Yang dihafalin gini aja, dari gamet ke zigot 2N, 2N itu ada di zigot, embrio sama sporofit. Yang N, hiploidnya, ada di spora sama gametofitik. Gitu. Kalau biasanya yang keluar sih, ini jaraknya lama ya, OSN ku dulu. Gak terlalu ini. Yang penting kalian paham terkait eh, apa namanya. Kalau hafalannya mudah dibagan gitu, dibentuk siklus gini aja. Nanti kalau bisa paham dari siklusnya, insya Allah kalau ada soal bisa jawab. Ini ciri-cirinya merupakan peralihan dari tumbuhan berkosmos dan bertalus. Tumbuhnya terdiri dari batang, daun, dan akar, kemudian kosmopolit. Ada yang tahu nggak kosmopolit itu apa? Enggak, Kak. Kosmopolit, kosmopolit itu biasanya dari komunitas yang sama. Terus hidupnya itu di tempat yang lembab. Karena apa ya tadi? Karena dia dalam siklusnya itu membutuhkan sporodolocupe. Nah ini biropita. Biropita ini klarifikasi. Sama aja ya, kayak tadi. Ini eh, apa dalam gambaran besar ya? Kalian tahu lumut kan? Tahu, Kak. Tahu kan? Masa nggak tahu? Tahu lah. Tahu. Nah ya, Biropita itu tumbuhan lumut-lumutan. Nah, ini masuk ke perbedaan antheridium dan archegium. Nah, antheridium ini berbentuk tongkat biasanya. Kalau arche itu botol, kalian hafalannya gini aja. Kalau ante itu biasanya tongkat. Kalau kalau ke itu, archegonium itu berarti botol. Dihafalin dari satu aja. Kalau ante, lapisan tidak memiliki lapisan. Kalau arke, dia memiliki sel pelindungnya. Ante ini menghasilkan gamet jantan yang berflagela atau yang bersel sperma. Kalau archegonium, ini gametnya cuma satu, betina dia. Nah, berukurannya besar tapi sel telur. Kemudian antheridium itu gamet jantannya dilepas. Kalau yang archegonium itu gamet betinanya yang melekat. Berarti kalau agresifan, agresif gametnya itu dari gamet antheridium karena dia itu gamet jantannya mesti ngelepas gitu. Nah, next. Ini perbedaan antara generasi gametofit sama sporofit. Ini contohnya pada lumut Rhiziocorpus matans.
Kalau gamet itu biasanya diawali dari fase haploid H. Kalau sporofit itu biasanya diawali dari 2N, diploid. Kalau gamet terdiri strukturnya lengkap, kalau sporofit ini dari zigot. Terus dari gamet menghasilkan gamet melalui mitosis. Nah, kalau sporofit itu dari meiosis. Mio, miom biasanya. Apalin aja kalau di cewek ada penyakit miom gitu ya, miosis. Kalau gamet mesti kalau cowok itu hidupnya bebas. Nah, kalau sporofit mesti mengikuti si jantan, mengikuti si gametnya gitu. Kalau gamet itu merupakan fasenya dominan dalam seumur hidup. Itu aja dominan mesti itu, tapi fasenya dia panjang. Kalau sporofit udah pendek daur hidupnya, fase daur hidup lumut. Ini sebenarnya nggak terlalu ini sih. Manfaat tumbuhan lumut, vegetasi perintis, penahan erosi dan banjir, kecil-kecil cabai rawit ya, si lumut ini. Dia bisa menahan erosi loh. Terus penyedia air pada musim kemarau sebagai obat, kemudian bahan pembalut. Pembalut bahan ini dari klasifikasi lumut itu lumut berdaun, lumut hati, sama lumut tanduk. Kalau lumut daun ini dia sejati karena dia lengkap. Ada dari rhizome, gamet, ada dari seta. Nah, kalau di lumut ini ada seta loh ya. Kalian harus tahu. Lumutnya sejati, jumlah paling banyak dibandingkan spesies dari dua kelas yang lain ya. Biasanya tumbuh di mana-mana, di batang, di batu, di tanah juga bisa. Terus lumut daunnya mudah ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu. Nah, ini kulit pohon. Kalau lumut daun itu mesti dia ada kapsule. Kapsule yang panjang itu seperti kayak mahkota. Nah, kalau lumut hati ini susah biasanya. Dia cantik tapi bentukannya kayak hati. Berbentuk lembaran, pipih dan berlobus. Nah, biasanya ada soal lumut yang berlobus itu masuk ke dalam klasifikasi lumut apa? Ini lumut hati. Pada umumnya ini tidak berdaun dia, terus tumbuhannya mendatar dan melengket. Banyak ditemukan di tanah yang lembab, terutama di hujan tropis. Ini lumut tanduk, dia menjuntai biasanya panjang gitu. Sampai sekarang kakak tuh belum lihat langsung, pernah lihat langsung, tapi kalau di daerahnya itu susah ini cari lumut tanduk sama lumut hati. Kalau lumut hati masih banyak sih, kalau lumut tanduk ini agak susah. Ini sporofitnya berbentuk kapsul yang panjang itu, tanduknya itu mengandung kutikula, kemudian tumbuhan dari cawan argiconium. Masuk ke arke tadi. Antheridium dan archegonium ada yang terletak pada talus yang sama. Oh, ini masih satu rumput, satu rumput. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke Pteridophyta. Nah, Pteridophyta ini reproduksinya dengan spora. Spora itu dalam bentuk dari sporangium, biasanya dari Strobilus, Sorus, Sinongium. Ada flagellanya, dia membutuhkan air untuk fertilisasinya. Lanjut, nah ini contohnya tumbuhan paku-pakuan. Kalian tahu ya? Masa nggak tahu paku-pakuan? Nah, stolonnya paku itu di sini, yang biasanya dekat sama akar. Ya. Terus gametnya itu di balik iki, yang masih kegulung iki, biasanya kelihatan. Nah, di sini. Kalau antheridium biasanya itu ada ikine, ada kayak duri-duri ini. Ini paku sejati ya lengkap tuh.
Nah, ini tumbuhan paku itu dibagi dua, ada kecil, mikro, sama makro. Misalnya kalau kecil ya kecil bentukannya, seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai, tidak bertulang, belum memperlihatkan diferensiasi sel. Kalau makrofil, bertulang, bercabang, sel-selnya mesti banyak kelihatan. Ada dua jenis dari tumbuhan paku, itu ada yang spora dan tidak. Daun fertil sporangium itu biasanya menghasilkan spora, ya fotosintesis mesti kalau ada spora. Kalau daun steril, tropofil tanpa spora, tidak bertangkai dan tidak bersisik. Nah, ini biasanya paku kecil dia. Iki sporofil. Sporofil ini yang paling atas biasanya ada putih-putih loh. Kalian tahu nggak? Biasanya kalau tumbuhan paku, biasanya kalau buat dulu masa kecil tato gitu, tato alami gitu dari tanaman paku, di plank gitu. Nah, itu ada sporofilnya banyak di situ. Kalau tropofil ini yang di tua, yang di bawah biasanya. Ini bentuknya spora. Daur hidup tumbuhan paku hampir sama, tapi prosesnya ada meiosis sama fertilisasi tadi. Pecah dari spora, kemudian gamet, dari gamet yo sama pecah menjadi argen sama anter. Kalau argen menghasilkan sel telur cewek, kalau anter menghasilkan sperma, nanti ada difertilisasi jadi zigot, zigot jadi gamet baru sama sporotip baru, kemudian kembang menjadi sporopit, kemudian lanjut lagi ke sporangium, jadi berputar. Ini ada metagenesis tumbuhan paku, ada sporofit sama gametofit. Hampir sama kayak tadi. Kalau sporofit menghasilkan spora, gamet menghasilkan gamet. Sporofit oleh sporangium, gamet oleh protalium. Nah, ini jangan sampai kebalik. Biasanya kebalik iki. Sporofit ditengari sama sporangium. Kalau sporofit itu tahan lama. Nah, kalau gamet ya terjadi beberapa minggu aja. Soalnya ada fertilisasi tadi yang menghasilkan zigot. Tersebar bebas. Biasanya di bawah angin aja spora bisa tumbuh. Tumbuhnya menjadi protalium. Kalau zigot tumbuhannya pada tumbuhan paku saja. Nah, ini manfaat tumbuhan paku biasa batu bara sebagai tanaman hias. Jangan salah yo, tanaman paku itu mahal, ada yang banyak paku, tanaman paku yang hias itu berguna untuk obat-obatan juga. Nah, ini untuk sayuran. Kalau saya belum pernah coba ya sayur sayur tumbuhan paku. Takutnya ini tajam nanti. Sebagai media tanaman anggrek, sebagai pupuk hijau. Si tumbuhan paku ini saking dianya baik hati, dia biasanya kalau di daerah saya itu ditanamin lagi sama anggrek itu atasnya, karena dia dapat menyimpan mm, unsur-unsur dari apa nutrisi yang dibutuhkan si anggrek itu. Ntar, eh, Kak, izin bertanya. oh iya ya boleh. Kan kayak paku sejati tadi bijinya tuh dari yang kayak si warna si coklat yang kayak kakak bilang tuh tadi. Apa dek? Aduh, Kak Biji keras Tina suaranya. kayak bijinya gitu kak bisa tumbuh gitu. Kan kata kakak ditiup angin terus ditiup angin Itu tuh yang seperti warna. dari spora, dari sporanya. Kalau dia belum terfertilisasi sama si sperma, sama si sel telurnya juga jadi deh. Tapi gini loh, kalau dari si tumbuhan paku itu, yang kayak ini tuh dari sperma, dari si Antheridiume. Biasanya itu kelihatan di baliknya tanaman paku. Kalian pernah lihat tanaman paku langsung nggak sih? Banyak di sini kak.
Heeh. Nah, itu kan ada putih sama bintik-bintik merah, apa merah, kuning. Iya, Nah, Kak. itu dari situ spermanya tuh. Iya, Sorus. Kalau kalau lengkap namanya sorus. Kalau dia kecil sebatang iki kandungannya banyak iki menghasilkan ini. Ini sporangium. Itu. Itu ya Tina yo. iya. Next yo, sampai jam berapa? Ki, kalian ada waktu ya? Oke, lihat jam. Nah, 11 kalau nggak salah ya. Iya, Kak. Oke, lanjut lagi berarti. Nah, ini masuk ke Zahra. Iya, Zahra. Ada apa, Dek? Kak. Ada apa ini, Dek? Zahra. Kenapa Raisa N? Ada yang mau ditanyain, ta? Oh, enggak. Salah pencet kayaknya. Lanjut ya. Iya, Kak. Karakteristik dari spermatopita. Ini lumayan banyak yang diapalin, tapi kalau tumbuhan itu, kalau menurut kakak masih kayak bisa di mudah diapalin. Kalau karakter klarifikasi hewan itu lumayan susah. Kalau karakteristik spermatopita ini berkembang biaknya dengan biji yang dihasilkan di dalam buah, tidak di dalam tidak di dalam buah atau tidak di dalam buah. Sperma umumnya tidak berflagel, tidak perlu air untuk fertilisasi. Nah, siklus hidupnya ini dominan sama tereduksi. Kalau dominan itu hidupnya wis bebas sekarapnya. Kalau tereduksi itu tidak bebas karena dia nanti banyak kasus yang amati. Kok mencet? Nah, ciri-ciri spermatopita memiliki organ dan alat perkembangbiakan berupa biji. Apa coba contohnya? Bijinya ini biasanya dihasilkan oleh bagian bunga atau strobilus. Nah, ini maggot, megasprongiumnya baru ya, diploid. Lanjut ya. Spermatopita itu diklarifikasikan menjadi dua, Dek. Ada gimnos, anios. Gimnos nanti dibedakan lagi menjadi Cicantopita, Pinopita, Giptopita, Kinkopita. Sekarang pelan-pelan aja. Kita ke gimnos sperma. Gimnos mesti dengan biji semua. Bijinya ini tidak dilindungi dari jaringan buah, berarti dia berada di luar. Kalau gimnos, diingat-ingat, kalau gim itu berarti dia kuat, tidak dilindungi. Terus struktur reproduksinya terdapat pada kerucut atau strobilus. Karena dia tidak ada, karena di luar pun bisa, dia bereproduksinya juga di kerucut ya bisa. Siklus hidupnya sama sama itu. Manfaatnya tanaman hias, bahan makanan, bahan kertas, pentin. Nah, kalau Cicadopita, ciri dan morfologinya mesti dari rumpun cicas gitu. Menyerupai palem, daunnya tersusun roset batang, daun muda bergulung, bijinya terbuka, tumbuhan yang berumah dua, Probirus tumbuhan pada ujung batang. Lanjut aja ini tidak terlalu. Nah, contoh lagi pakis aji. Kalian tahu kan ya pakis aji? Nah, Iya, ini tahu. Pinopita, pohon berkayu keras. Ciri-cirinya apa? Cirinya itu pasti ya keras. Tumbuhannya gimnosmanya besar, ukurannya sampai jumlah anggotanya. Selalu hijau sepanjang tahun,
Daunnya berbentuk jarum, dilapisi lapisan kutikula. Memiliki alat reproduksi berupa strobilus tadi. Satu pohon umumnya memiliki dua konus, konus jantan di ujung cabang dan konus betina di bawahnya. Himnot ini berkelamin tunggal. Ini agak susah ini cari ini tanaman himnot. Terdiri dari 3 ordo, ginetal, epital, well-will. Apalagi geo. Kalau geo itu punyanya genopita. Bunganya mesti berkelamin tunggal. Susah hidupnya. Genopita, geo. Geo itu ada apa saja? Genep, apple, sama well-with. Nih, ginjal. Susah ini carinya di daerah kita. Pohonnya besar, batang lurus bercabang, tumbuhan berumah dua, bentuknya seperti kipas, tumbuh berkelompok, cabang. Pada musim panas, ini semi berwarna hijau. Pada musim gugur, dia biasanya berwarna coklat. Terus daunnya mudah rontok. Bakal bijinya tidak dilindungi. Hanya tersisa satu spesies. Ini susah ini cari ya. Ginkgo. Kalau ginkgo, ya pasti spesiesnya, ordonya ginkgo, pasti spesiesnya juga G. Tapi ya biasanya kalau di pilihan ganda itu mesti menjebak. Spesies dari ginkgo pita apa aja ya ginkgo, ginkgo semua. Nah, ini bilobi, daunnya berbentuk kipas. Nah, ini kalau di daerah saya ini jarang ini ditemukan. Nih, di sini nih. Bakal bijinya tidak berlindungi kan? Dia. Lanjut ke spermatopita. Dikotil sama monokotil. Angiosperma berkembang biak dengan biji, bijinya dilindungi oleh buah, struktur bereproduksinya oleh bunga. Kalau angiosperma itu mesti cantik karena dia berbunga. Siklusnya sama yang itu dominan sama tereduksi. Pahanya panjang, sandang, papan, tanaman hias obat. Mono sama dikotil, masuk belum hafal? Udah hafal belum? Kalau mono itu mesti berkepung satu, karena mono. Kalau di itu dua. Kalau mono, kelipatan bunganya mesti ganjil, karena dia berkeping satu dari ganjil. Kalau diko, berkelipingnya pasti dia genap. Nah, kalau mono, ini mesti sejajar. Kalau diko, dia mesti daunnya bercabang, banyak. Serbuk sarinya melimpah. Kalau diko, serbuk sarinya 3 pori atau lebih. Nah, aja sih ini. Jaringan pengangkutnya tersebar pada batang, tak berkambium. Kalau diko berkambium. Kalau diapalin biasanya dulu ada Yuki kakak. Apa namanya? Kayak simpulan apal buat ngapalin nih, tapi wis lupa dari dulu. Ya makanya intinya kalau ngapalin monokotil dikotil yo kalau satu iku panjang, satu tunggal tidak berkambium iku mono. Kalau ganda banyak cabang, pori-porine banyak, berkambium diko. Gitu aja. Nah ini ya perbandingan ciri tumbuhan dikotil monokotil. Bijinya juga dikotil tadi contohnya kayak apa? Cambah. Kalau monokotil kayak jagung tadi. Ini manfaatnya industri kertas, kerajinan, sumber pangan.